Perkenalkan, nama saya Karista Gebila, NIM 050884221, UPBJJ Surabaya, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tampilan pada suatu web. Yang pertama, kalian perlu mempunyai sebuah text editor, di mana text editor ini yang akan berguna untuk menyimpan codingan atau code yang kalian buat. Di sini saya memakai Visual Studio Code. Kalian bisa download Visual Studio Code-nya di sini. Ini juga ada linknya. Ada versi Windows, Debian dan juga Mac. Nah, kebetulan saya memakai versi Linux. Untuk cara penginstalannya bisa menggunakan ini khusus Windows. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini. Jika sampai langkah terakhir sudah dilakukan, maka aplikasi Visual Studio Code bisa digunakan. Yang kedua, lakukan konfigurasi. Konfigurasi ini berguna untuk nge-run project yang sudah kita buat. Jadi biar konten yang kita buat di codingan tadi tampil di website. Nah, untuk menampilkan hal tersebut, maka dibutuhkan konfigurasi dengan menginstal Apache. Jika kalian menggunakan OS Windows, kalian bisa menginstal Exam terlebih dahulu, lakukan install, lalu nyalakan Apache. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Linux, kalian bisa menggunakan install langsung versi Apache-nya. Nah, ini versi Apache, bisa kalian install. Adapun langkah-langkah untuk install juga bisa dijelaskan di sini juga. Nah, jika kedua hal tersebut sudah kalian setting, maka pergilah ke file. Jadi kalau misal di Windows itu penyimpanan filenya ini berada di folder htdocs. Sedangkan kalau di Linux penyimpanannya ada di folder www.html. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah folder, saya namain tugas web ini. Setelah itu, bukalah Visual Studio Code. Habis itu, pilih file, lalu open folder. Di sini kalian bisa pilih folder yang sudah kalian buat tadi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke implementasi. Nah, implementasi kita buat terlebih dahulu tag HTML. Kita tab, maka akan langsung otomatis membuat tag akhir. Oke, setelah itu kita buat sebuah header atau head ini akan saya kasih sebuah title yang dimana titelnya berisi biodata. Setelah itu kita buat sebuah body. Nah, body ini berisikan konten-konten yang akan ditampilkan di web. Jadi menurut tugas yang pertama itu mintanya untuk menampilkan nama, NIM, jenis kelamin, prodi dan fakultas. Nah, untuk mengeran sebuah project tinggal di Chrome, lalu kita tulis localhost
nama foldernya apa, lalu nama filenya. Nah, sudah terlihat bahwa kontennya sudah muncul di website ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya saya ingin bikin itu di rata tengah aja. Bijinya kita kasih center, ini kita pindah ke atasnya di sini. Lihat, nah ini udah center, tapi tampilannya masih jelek ya teman-teman. Kita buat CSS nya terlebih dahulu. Kita buat CSS nya style, kita buat untuk body itu background color, font size nya. Untuk background color ini mau pakai yang ini aja. Di sini juga ada warna-warna, jadi udah ada code, tinggal copy, maka code warna sudah tercopy langsung. Setelah body kita buat CSS untuk kelas pen. Pennya tuh background colornya kita buat putih aja, terus kita buat display inline block. Ini fungsinya ngeblok sebuah elemen. Terus taruh terlebih dahulu. Nah, ini udah jadi gini. Setelah itu untuk ini mau pisah jadi kelas, namanya name, dan ini kelas namanya name. Itu buat name-nya itu kasih font size nya dulu 30 px, hanya 30 px, lalu kita buat font width nya 500. Nah, untuk yang name kita buat background colornya apa ya, hijau aja kali ya, hijau yang dulu, lalu colornya kita ambil yang di sini aja. Kita kasih padding garis tepi itu 5, lalu kasih radiusnya 10 px, lalu begini, terus taruh dulu.
Nah hasilnya kayak gini. Tapi saya mau nambah sebuah apa ya, inginnya itu jadi sebuah card gitu di konten ini. Jadi tambah kelas, jadi kayak kontennya aku dalam bentuk kartu atau pop up gitu, card lah istilahnya. Nama kontainer aja, kasih di sini. Ini gitu. Nah kontainer ini saya buatin CSS nya, background colornya white, maksudnya sekitar dan kita buat 30. Margin kali ya, gitu. Nanti bisa di adjust lagi untuk tampilannya. Nah hasilnya kayak gini. Nah ini kan lurus gini, saya mau nyoba dikasih enter, jadi setiap nama itu satu garis. Kita buat kasih enter aja di sini, tambahin BR, ini BR, ini BR, terlihat rapi. Nah sudah. Setelah itu saya pingin nambahin foto, pakai tag image ini img. Source-nya ini dapat dari, kita pakai link aja ya, ini ada link ini atau sama ini juga bisa, kita pakai ini aja. Ini kita kasih kelasnya profile. Setelah itu di sini kita tambahin profile yang isinya widthnya 200 px, widthnya 200 px, dan margin lihat. Nah ini ada fotonya, dan ini sekarang saya ingin menambahkan button. Nah untuk menambahkan button ini ada di Witri ini juga lengkap untuk nambah button. Nah ingin nambah button yang ini, tinggal klik, nanti akan diarahkan ke sini untuk code-nya. Ini CSS nya, kita fokus dulu CSS nya. Lalu kita buat buttonnya itu di sini, kita tambahin dulu BR. Namanya button subscribe.
Kalau misal diklik, dia akan ke tinggi aja. Setelah itu kasih nama, klik. Nah, untuk actionnya ini menggunakan script. Nah, untuk action ini juga bisa kalian pakai ini, sweet alert. Sini aku mau pakai, saya mau pakai yang itu keluarnya ini. Jadi ini akan dikopas, masuk ke sini. Scriptnya kita buat function tadi, function yang di sini, function show greeting, kita kasih ini. Nah, kita ubah aja ini. Hai, salam kenal, aku panggil saja Ista. Nah, sudah. Coba. Sebelumnya kita harus install terlebih dahulu ya, biar bisa ngelut alertnya. Kita cdn aja. Udah muncul, kita klik. Masih ada subtitling, button on klik, subtitling, klik button, langsung. Oh, ini belum, ini gini harusnya. Gini. Coba salam kenal, panggil saja Rista. Tuh, terus tampilan buttonnya masih jelek, kita benahin dulu. Paddingnya ini nggak perlu inline block. Terus padding, font size, cursor, decoration, color nggak perlu. Border nggak perlu juga. Shadow nggak perlu. CSS nya nggak ngelut ya. Oh, ini button itu harusnya nggak pakai titik. Coba lihat. Nah, klik, muncul. Setelah itu kita coba perbaiki fontnya ya. Untuk font ini bisa menggunakan font Google. Di sini tuh ada font Google, berbagai macam font. Nah, kalian bisa pilih font mana yang akan kalian gunakan. Di sini pilih. Setelah itu, setelah dipilih itu get font aja. Nanti ada get embed code ini. Kebetulan saya ingin menggunakan Gabarito kan. Jadi kita pakai ini aja. Saling link ini in the head of your HTML.
berarti kita letakkan di ini, di tas ya, berarti ini sini, ini mana pakai font family Gabarito. Ini bisa kasih margin 4 dulu. Taruh sini. Terus kok nggak bisa ngeload ya CSS nya Gabarito. Nah, sudah berubah font sesuai dengan yang kita buat tadi, pakai yang Gabarito ini. Nih, sudah. Ini sudah selesai. Untuk patternnya saya mau ngubah warna biru. Kita kasih font family juga pakai Gabarito. Ketika diklik nanti muncul hack, hampuna panggil saja Rista gitu. Kita akan memberikan aksi. Nah, aksi tadi udah dijelasin di sini udahan. Gitu. Ya, sekian dari saya. Ini beberapa contoh untuk menampilkan bagaimana menampilkan informasi di dalam sebuah website. Gambarannya kayak gini. Ini bentar. Ini kayaknya diganti aja jadi ini aja deh. Jadi kan nim berarti di sini. Kurang terang dikit ya. Bentar. Ya, kita buat panennya aja dah. Bisa ya. Ini aja. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.